Do you feel the vibes? Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai analogi draggable dan drag target. Jadi dalam aplikasi Android yang memiliki behavior seperti contoh yang sudah saya buat di sini, pada folder Naruto yang tersimpan di dalam data_d/anime, ingin kita dragable kan atau ingin kita pindahkan ke data_d/film yang tadinya kosong. Otomatis ketika kita dragable kan folder Naruto tersebut, otomatis dia akan berpindah ke data_d/film. Jadi seperti itu analoginya. Di sini kita ingin membuat behavior yang sama seperti analogi yang tadi. Umpamakan atau cukup Anda bayangkan, di sini kita mempunyai tiga bentuk shape lingkaran, di mana ada satu shape inti dan dua shape color cabang. Jadi ketika kita dragable salah satu shape cabang color ini ke shape inti, otomatis warna dari shape cabang color ini dia akan berpindah ke shape inti. Jadi nanti untuk warna dari shape inti ini akan berubah mengikuti sesuai warna shape color yang di dragable kan ke shape inti. Baiklah, di sini kita sudah membuat project baru dengan nama dragable underscore drag target Tommy S. Jadi pada seperti biasanya di sini kita mendefinisikan fungsi main atau void main dengan nama kelas myApp. Lalu untuk extend di sini kita menggunakan stateful widget. Lalu pada kelas underscore myAppState di sini kita mendefinisikan atau kita membuat variabel untuk lingkaran pertama dengan nama color1 berwarna merah. Lalu di sini kita membuat variabel untuk lingkaran kedua dengan nama color2 berwarna biru, mendefinisikan color sama dengan target color. Lalu di sini ada fungsi boolean. Jadi fungsi boolean di sini sendiri untuk mengkonfirmasi bahwa tempat target tersebut sudah menerima warna ataupun belum. Jadi di sini kita mendefinisikannya bool is accepted sama dengan false. Lalu seperti biasa untuk fungsi kembalinya kita ke fungsi material apps. Di sini ada home scaffold. Untuk title app bar sendiri di sini kita menggunakan nama dragable drag target Tommy S dengan warna background colornya hijau. Lalu ada body column. Jadi nanti di sini body ini dibagi dua menggunakan column karena pada bagian atas kita akan membuat dua shape dan di bawah untuk tempat dragnya. Seperti contoh berikut, di atas ada dua dan di bawah untuk tempat dragnya. Lalu ada main axis alignment. Di sini untuk mengatur space kosong di raungnya. Jadi nanti untuk lingkarannya sendiri tidak terletak terlalu di pojok kiri ataupun pojok kanan. Lalu ada fungsi row. Jadi nanti untuk dua buah lingkaran ini nanti kan kita ingin letakkan secara sejajar, maka diperlukan row. Jadi nanti di sini untuk size boxnya untuk membungkus widget yang tidak memiliki properti weight dan height ya. Jadi sehingga dia memilikinya, contoh di sini weightnya 50 dan heightnya 50. Kalau pasang material di sini kita menggunakan properti color. Jadi supaya si lingkaran ini nanti bisa di drag, kita harus bungkus lagi si size boxnya ini dengan dragable. Jadi dragable sendiri dia butuh tipe data yang akan dibawa ke target kita. Jadi pada kasus ini warna yang akan kita bawa yaitu data si color 1. Jadi contohnya seperti ini yang masuk fungsi dari dragable. Jadi kita bisa tarik, kita bisa drag ya, bisa kita lihat. Lalu stadium border di sini untuk membuat ujung kotak itu melengkung. Lalu untuk elevation sendiri, dia di sini untuk membuat menimbulkan efek shadow. Lalu ada properti lain yaitu chat when dragging. Jadi widget yang akan digambar ketika lingkaran itu di drag
posisi awal akan berubah menjadi apa gitu. Jadi di sini kita menggunakan width-nya 50 dan height-nya juga tetap 50. Lalu di sini ada feedback. Jadi nanti bentuk lingkaran ketika kita drag bentuknya seperti apa. Di sini kita tetap masih width-nya 50 dan height-nya tetap 50. Lalu untuk color satu width opacity ini untuk transparansi. Shape stadium border elevation-nya 3 tetap. Ini sama ya untuk depth color-nya. Untuk lingkaran yang kedua, untuk source code-nya sama aja, hanya kita di sini membedakan warnanya saja. Lalu ada drag target, jadi tempat untuk kita dragnya mau kemana. Drag target punya tipe data color. Lalu untuk on accept di sini fungsi akan dilakukan ketika menerima data tersebut. Lalu builder di sini sebuah metode yang akan dipakai untuk membuat widget drag target. Di sini ada 3 parameter ya, ada konteks, candidate sama rejected. Lalu is accepted di sini akan membuat lingkaran yang lebih besar. Jadi untuk width-nya 100, height-nya 100 juga. Untuk size box-nya sama juga, width-nya 100 dan height-nya 100 juga. Jadi ketika ditarik, warna kotaknya itu warna lingkarannya akan berwarna abu-abu. Bisa kita lihat seperti contoh berikut, kita drag warna merah, otomatis tempat dragnya akan berubah menjadi warna merah juga. Kita drag warna biru, otomatis dia akan berubah menjadi warna biru. Di dalam Flutter, untuk page atau screen sendiri sering disebut sebagai route. Jadi nanti di sini untuk konsep multi page pada Flutter di sini kita menggunakan stack. Pernah kita belajar pada dasar-dasar algoritma di semester sebelumnya ya. Jadi nanti untuk stack di sini sendiri dia berupa algoritma untuk menyimpan page di Flutter ya nanti. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Lalu kita lanjut pada materi konsep multi page pada Flutter ya. Jadi kita dalam membuat sebuah aplikasi Android, kita tidak mungkin hanya menggunakan satu page saja, pasti kita menggunakan banyak page ya, yang saling berkoneksi antara satu page ke page yang lain. Jadi di sini saya sudah membuat contoh, ada 3 page ya. Untuk page yang pertama yaitu page login dengan warna border hitam. Di sini untuk membedakannya, jadi nanti untuk algoritmanya sendiri kita bisa tahu dan jelas arahnya kemana. Lalu untuk main page sendiri dengan warna border merah dan secondary page-nya dengan warna hijau. Jadi di dalam page login ini terdapat button untuk menuju ke main page. Pada main page terdapat button untuk menuju secondary page. Dan pada page secondary page terdapat button untuk kembali ke main page-nya kembali. Jadi ketika kita klik button login, otomatis kan dia akan masuk ke main page ya. Tetapi untuk dari main page-nya sendiri nanti dia tidak dapat balik lagi ke page login. Ini kita namakan sebagai push replacement. Nanti ini akan berguna di pengkodingan script. Lalu ketika kita pada main page kita ingin ke secondary page, sebenarnya sistemnya seperti ini. Jadi nanti untuk secondary page ini akan melakukan push atau akan melakukan penimpaan page ke main page. Otomatis ketika kita klik button main page, otomatis dia akan ditimpa oleh si secondary page tersebut. Jadi ini yang dinamakan dengan nama push. Lalu nanti untuk dari secondary page ingin kembali ke main page, dia akan melakukan pop. Jadi nanti secondary page-nya ini sendiri dia akan diangkat sehingga main page-nya tidak tertimpa lagi. Jadi itu untuk konsep dari multi page pada Flutter ini. Di sini kita sudah membuat project baru ya dengan nama navigasi multipage underscore Tommy SP. Kita langsung masuk ke main dart-nya. Kita seperti biasa di sini ada import package Flutter dari material dart-nya. Lalu di sini ada fungsi main dengan nama kelas myApp seperti biasa.
pada materi sebelumnya di situ kita menggunakan stateful widget, tapi di sini kita menggunakan stateless widget. Dengan widget boldnya kita bold konteks. Nilai pengembaliannya kita ke fungsi material apps dengan home-nya login page. Jadi untuk login page-nya sendiri di sini untuk menghubungkan antara main.dat ke login page. Jangan lupa kita menggunakan import package navigasinya. Di sini kita menggunakan login underscore page.dark ya. Nanti akan kita buat. Bagaimana sih cara kita membuat data yang baru, yaitu login page, main page, dan second page? Caranya adalah kita klik lib, new, lalu ada dark file. Kita ketikkan nama data yang ingin kita inginkan. Jadi di sini saya sudah membuat dengan nama login underscore page.dark ya. Seperti biasa di sini ada import package untuk material data sendiri. Lalu jangan lupa di sini kita harus menambahkan import untuk main page.dark-nya. Jadi nanti dari login kita akan mengkoneksikannya ke main page. Lalu di sini kita mendefinisikan kelas dengan nama login page dengan extend stateless widget ya. Untuk return-nya sendiri scaffold. Untuk body center di sini nanti untuk kita menempatkan button-nya di letak tengah dengan tulisan nama login. Lalu ketika kita tekan, nanti untuk navigatornya kita menggunakan push replacement seperti yang saya bilang tadi. Lalu untuk fungsi kembalinya kita akan ke main page. Jadi ketika tombol login ditekan, maka akan langsung masuk ke main page. Lalu di sini saya sudah membuat .dark baru dengan nama main underscore page. Lalu di sini seperti biasa ya, di sini ada import untuk material datanya. Lalu import untuk second page-nya. Jadi nanti untuk menghubungkan antara main page dengan second page-nya, jangan lupa kita import. Lalu di sini kita mendefinisikan kelas main page dengan title text main page-nya. Untuk color-nya sendiri kita menggunakan warna merah. Untuk body center-nya sama, raise button, cuma kita untuk teksnya kita ganti go to second page. Untuk on press-nya, kita navigator kita menggunakan push, bukan lagi menggunakan push replacement ya. Karena ini kita dari main page ke second page. Dan nanti dia push, dia timpa gitu untuk second page-nya. Untuk fungsi kembalinya kita ke second page. Lalu pada second page, untuk importnya masih sama, material.dark. Untuk kelasnya second page. Jadi nanti untuk app bar di sini sendiri masih sama, cuma untuk namanya sendiri kita rubah menjadi second page dengan background color warna hijau. Untuk body center sama, hanya membedakannya adalah teksnya back. Dan navigator di sini kita tidak menggunakan push replacement ataupun push lagi, tapi di sini kita menggunakan namanya pop. Jadi nanti untuk second page-nya diangkat, otomatis langsung akan muncul si main page-nya sendiri. Kita langsung ke pengaplikasiannya seperti apa. Jadi di sini ada tombol login. Ketika kita klik login ya, otomatis dia akan langsung masuk ke main page. Lalu ada tombol button go to second page. Dia akan mengarah ke second page. Lalu ada tombol back, dia untuk kembali ke main page. Tapi untuk ke main page dari ke login, dia tidak ada buttonnya. Itu yang dinamakan push replacement ya. Jadi ketika kita kembali ke main page, maka dia akan langsung ke luar, tidak akan masuk ke halaman login.